Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita membahas mengenai lanjutan pertemuan kita di pertemuan kedua mengenai konsep dasar verifikasi dan validasi jaringan. Nah, pada dasarnya di dalam konsep dasar dan validasi jaringan ini akan kita bahas mengenai seperti apa konsep dan penerapan serta proses dan contoh-contoh di dalam verifikasi dan validasi khususnya di dalam jaringan komputer. Nah, untuk hal ini dalam konsep verifikasi dan validasi kerap sekali ditemui saat kita melakukan proses pendaftaran ya, menunjukkan bukti berupa data-data, contohnya KTP, fotokopi, akta kelahiran atau KK, dan dokumen resmi lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh verifikasi dan validasi yang kita bahas minggu kemarin ya. Nah, untuk secara spesifik, pada dasarnya untuk memverifikasi dan memvalidasi khususnya di jaringan itu kita nanti perlu juga memverifikasi termasuk penerapan seperti apa, sistem apa yang mau kita buat atau kita angkat. Contohnya di dalam pengembangan jaringan. Berarti di dalam pengembangan jaringan nanti itu kita harus tahu dulu verifikasi analisisnya seperti apa, masalahnya seperti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian teorinya seperti apa, kemudian metode pembuatan sistemnya seperti apa. Nah, itu semua nanti akan kita verifikasi dan validasi. Nah, sebagai langkah awal minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita akan memverifikasi dan memvalidasi judul masing-masing ya. Jadi judul masing-masing nanti akan kita verifikasi sebagai tahapan awal di dalam mata kuliah verifikasi dan validasi jaringan. Nah, selain itu di era ini verifikasi kerap ditemukan ya saat membuat contoh misalkan akun email. Pada saat kita membuat akun email itu kita akan melewati berbagai macam verifikasi untuk membuktikan keabsahan atau kevalidan sebuah akun. Nah, verifikasi misalkan juga nomor, ya, khususnya misalkan di nomor Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Itu juga kita perlu nanti dibuktikan data-data, sumber-sumber, apakah benar-benar nomor ini adalah merupakan nomor yang dituju atau person yang dituju. Itu semua harus melewati tahapan verifikasi dan validasi. Nah, tujuan verifikasi itu sendiri secara sederhana ya, kerap ditemui ialah untuk membuktikan apa yang ada, namun apakah itu yang dimaksud dengan verifikasi. Nah, selain itu berbicara mengenai arti validasi ini diawali ditemukan dia Director Food and Drug Administration (FDA) mengatakan bahwa verifikasi adalah upaya untuk meningkatkan mutu produk industri khususnya di bidang farmasi ini dulu untuk tahapan verifikasi. Adapun nanti proses-proses verifikasi di dalam jaringan, ya, kita ketahui beberapa tahapan di dalamnya adalah termasuk perancangan, kemudian eksekusi, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini tahapan nanti yang secara umum di dalam verifikasi yang akan kita terapkan nanti di dalam proyek kita. Nah, kemudian di dalam tahapan itu berdasarkan keterangan di atas bahwa proses internal dan guna mengevaluasi apakah produk mengisi persyaratan pelanggan dinamakan verifikasi ada 4. Yang pertama adalah inspeksinya, seperti apa untuk menginspeksi proses pengecekan produk. Nah, contoh di dalam produk di dalam jaringan komputer. Kemudian demonstrasi seperti apa Anda melakukan proses implementasi terhadap jaringan. Kemudian pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan dalam proses pemeriksaan sejauh mana kevalidan dan kepraktisan ya sistem itu diterapkan. Nah, setelah pengujian kita perlu juga mengkaji kembali, mengulang dalam bentuk analisisnya nanti. Adapun beberapa contoh verifikasi ya, termasuk bagaimana menerapkan sistematika di dalam proses verifikasi. Nah, ini merupakan pengertian lanjutan daripada verifikasi, serta kita perlu juga tahu mengenai tujuan daripada validasi. Nah, tujuan daripada validasi ini adalah
termasuk dalam tipe validasi. Nah, dalam tipe validasi itu termasuk juga validasi prospektif, kemudian validasi retrospektif. Apa itu? Adalah validasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu prosedur. Jadi sebelum pelaksanaan prosedur itu dilakukan, itu kita perlu validasi dulu. Ya, termasuk juga nanti validasi judul. Itu sejauh mana nanti penerapannya dalam sistem jaringan, kita harus validasi dulu judulnya di bidang jaringan. Ada juga validasi konkuren. Apa itu? Mencakup pengawasan proses dari langkah-langkah. Jadi nanti tetap proses langkah-langkah akan kita pantau sampai menyelesaikan proyek akhirnya. Nah, proses validasi ini pun pula kita ketahui bahwa ada validasi perangkat lunak, ada validasi perangkat keras, ada validasi metode, kemudian ada kesesuaian sistem, ya. Nah, di dalam proses validasi ini kita perlu nanti memvalidasi semua kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan di dalam sistem Anda masing-masing. Nah, sehingga untuk tahapan awal ini kita akan memvalidasi semua judul-judul Anda untuk melangkah ke step-step berikutnya di dalam mata kuliah verifikasi dan validasi jaringan. Nah, ada beberapa alasan valid untuk menggambarkan suatu metode analisis baru, yaitu kenapa dikatakan valid? Karena berbagai macam perspektif pandangan termasuk dalam metode keakurasian sebuah data. Nah, kemudian di dalam instrumen ini ada beberapa tata cara atau metode pembuktian terhadap sesuatu hal atau cara sesuatu yang sesuai. Nah, contohnya misalkan objek, kemudian sasaran dan target. Nah, ada pula juga parameter validitas atau parameter validasi. Ini menurut Rahman Abdul 2009. Nah, validasi metode ini dilihat dari ketahanan, kekasaran, kemudian literasi, rentang, spesifikasi, batasan, deteksi, akurasi, presisi, batasan kuantifikasinya juga perlu kita nanti ukur. Nah, dalam juga validasi metode, ketahanan, kisaran, linearitas ini spesifikasi, batas, deteksi, akurasi, presisi ini batas kuantifikasinya ini sesuai dengan sistem yang kita mau terapkan. Nah, adapun seperti apa ketepatan di dalam akurasi, jadi ketepatan itu di dalam akurasi itu perlu juga nanti kita mampu memprediksi seperti apa sistem itu, kita mampu prediksi ketika dia sudah berjalan atau sudah diterapkan. Nah, kalau presisi merupakan ukuran kedekatan antara serangkaian hasil analisis. Jadi, tidak semua sebenarnya sistem itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat implementasi sistem itu berjalan. Jadi, ada nanti proses evaluasi. Nah, di proses evaluasi itu untuk melihat sejauh mana sistem itu bekerja dan berjalan. Nah, spesifitas juga perlu di dalam sebuah sistem. Nah, kenapa? Untuk melihat kemampuannya yang hanya mengukur zat tertentu, jadi mengambil sampel dan secara keseluruhannya ini diukur dari sisi bagaimana nanti pengambilan dan pengujian sampel. Nah, termasuk juga di selektivitas metode yang ditentukan, termasuk penyimpanan, termasuk perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ada juga batasan deteksi atau limit of detection. Nah, batasan kuantitatifasi juga perlu juga di dalam sebuah rentang. Nanti juga pada saat kita mengambil sebuah sampel untuk uji coba perangkat, itu ada beberapa uji kepakaran di dalamnya, termasuk uji expert eksperimen. Kemudian untuk mengukur respon juga kita perlu nanti pada saat penerapan sistem. Ya, kekuatan uji kesesuaian sistem juga perlu. Nah, kenapa? Uji kesesuaian sistem ini melakukan analisis setiap hari seseorang terhadap sistem yang akan kita lakukan. Contoh validasi berkenaan dengan ketepatan dan ukuran apa betul-betul ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ya, kemudian perbedaan secara mendalam di antara verifikasi dan validasi adalah dari sisi validitas yang diterapkannya. Mungkin itu materi singkat di pertemuan kedua mengenai konsep dasar verifikasi dan validasi secara umum.
kemudian secara khusus di verifikasi dan validasi secara jaringan nanti akan kita terapkan di pertemuan ketiga. Seperti apa kita memulai tahapan analisis di dalam sebuah sistem jaringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.